Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi yang saya alami dulu ya, awal cuci darah itu hawanya itu gelisah, jengkel, was-was. Itu sampai saya pernah ya malam tuh nggak bisa tidur itu. Jengkel bawahnya itu pokoknya nggak enak sekali tuh. Ini nggak tahu kenapa ini. Jadi rasa was-was, rasa khawatir itu ini sekali saking banyaknya sampai kita tuh sampai berhari-hari nggak bisa tidur tuh setiap malam itu. Jadi bawahnya tuh udah nggak karuan tuh, gelisah sana kemari gitu. Jadi ini saya pernah sampai gitu, saking saya tuh berhari nggak bisa tidur, pikiran kacau sampai saya tuh akhirnya ngedrop nggak karuan, dibawa ke UGD tuh sampai malam-malam tuh. Sampai di UGD itu dicek normal, suruh pulang lagi. Tapi saya badannya nggak karuan rasanya. Ini kenapa ini? Sampai saya bilang juga ke dokter waktu UGD itu, dok saya ini kondisinya seperti ini, saya itu gelisah, was-was, kemudian pikirannya khawatir, susah tidur, gak karuan, udah berani gak bisa tidur. Hanya waktu itu saya sempat dikasih ini ya, dikasih suruh istirahat lah. Waktu itu saya ke rumah sakit itu jam 7 sore, kemudian bapak istirahat dulu di sini sampai kira-kira jam 5 pagi atau jam 6, baru suruh pulang lagi. Gak ada apa-apa, normalnya gak dikasih obat. Ini saya lakukan ini, saya ngalami ini beberapa lama, berhari-hari dan berbulan-bulan. Sampai saya pernah berpikir nih kalau sampai saya seperti ini nggak bisa tidur ini bisa bahaya. Tidak hanya nggak bisa tidur waktu itu, sampai nggak bisa makan, nggak doyan makan waktu itu. Jadi memang ngeri sekali ya. Rasa gelisahnya ternyata di dalam, nggak tahu di dalam tubuh kita ada apa gitu loh. Saya tetap cuci darah juga nanti baru berapa jam udah ngedrop gak karuan itu. Nanti sama perawat dikasihlah NaCl-nya ditambahkan supaya nggak ngedrop, tapi memang bawaannya kayak gitu. Nggak tahu tuh saya kenapa itu, rasa jengkel itu tinggi sekali, bahkan sampai saya pernah putus asa itu. Ya udah saking nggak bisa ngerasain tuh, nggak bisa ngomong, udahlah kalau memang kita mau hari ini dipanggil sampai seperti itu loh, bayangkan. Saking saya tuh bingung, sebenarnya gini loh, saya tuh pengen mau berobat, pengen mau ngikutin arahan dokter, tapi apa ini penyakit itu apa nggak ngerti, keluhan itu apa, harus bagaimana nggak ngerti itu. Wah, suatu saat saya hilang lagi nih, gelisahan hilang. Nanti kambuh lagi, asal saya kambuh itu udah deg-degan. Kalau kambuh itu berhari-hari, sampai satu manggil tukang urut tuh sehari 2 jam. Pengennya diurus sepanjang hari, panggil lagi sampai sehari 3 kali pernah tuh tukang urut ganti-ganti setiap hari tuh. Nggak ada rasa apa-apa tuh. Ternyata setelah saya pelajari ya waktu itu, ternyata ini gejala demam. Jadi gitu. Setelah akhirnya saya pernah udah stres, udah bingung. Saya nanya adik saya, sekarang obatnya obat apa? Sekarang obat stop semua katanya. Obat stop semua, jangan minum apa-apa. Oke. Yang dirasakan apa? Udah jengkel gini-gini. Coba minum obat demam. Nah itu. Saya pernah sampaikan, saya minum obat demam ini kepala saya pusing. Oh jangan pakai itu, bahaya itu. Jadi kalau ada yang obat demam itu hati-hati ya. Saya dulu pernah minum obat demam sembuh tapi kepala pusing, mual. Itu mual terus gigil, itu jangan diteruskan ya. Ada yang obat demam itu efek ke badannya kurang enak. Akhirnya saya satu lagi obat demam, satu lagi sama adik saya tahu yang ini, saya nggak mempan yang itu. Dikasihlah satu lagi itu obat demam yang ada paracetamolnya, dan itu juga kebetulan waktu itu direkomendasikan oleh dokter-dokter waktu COVID-19 kan kita pernah vaksin itu, kalau demam suruh minum obat itu. Itu ternyata sama dengan itu. Akhirnya saya minum obat demam itu jarak 3 jam enteng. Ternyata itu gejala demam. Saya juga baru tahu ya. Tapi ini tetap saya tidak menyarankan minum obat seperti saya. Konsultasikan dengan dokter kalau mau nyoba demam yang obat demam yang pernah kita konsumsi, yang pernah kita minum, sehingga tidak ada efek yang lain. Saya sekarang udah tahu, udah mulai gelisah, mulai jengkel, udah mulai badan tuh mulai kaku-kaku gitu, kayak nggak ada aliran darah, bayangkan. Udah kayak kaku gitu, nggak karuan rasanya. Minum itu, jadi makan dulu, minum itu pakai air panas, kita pakai selimut, keringetan, enteng. Sampai sekarang saya udah punya tolak ukur. Kalau saya ngalamin mau gerges-gerges itu, badan rasanya kaku gitu, kayak bantat gitu badan tuh, bantat, gelisah, nggak karuan, saya minum obat demam.
Jadi ternyata itu kalau saya. Nah, kondisi pasien cuci darah kan berbeda-beda. Jadi silahkan konsultasi dengan dokter, tapi saya ngalamin gelisah ini sampai berkepanjangan. Nah, setelah sekian lama saya ini kondisinya sudah stabil ya, seperti ya katakanlah seperti orang sehat normal. Namun tetap saya ada rasa was-was, tetap ada. Jadi rasa pede dan percaya diri orang pasien cuci darah ini tidak seperti kita waktu sehat sebelumnya. Jadi tetap ada rasa was-was sedikit. Jadi gini, misalnya saya ada keluhan katakanlah kolesterol atau asam urat kita tinggi, itu pasti nanti ada rasa was-was, ada rasa khawatir sedikit. Itu tidak seperti orang sehat pada umumnya. Jadi misalnya kalau saya ngukurnya gampang, kalau saya kan sering olahraga ya, kalau saya jalan agak berat, nah ini pasti ini asam urat atau kolesterol lah, ya kan, itu pasti. Nanti akan berpengaruh terhadap perasaan kita jadi was-was itu pasti. Jangankan kita orang sakit cuci darahnya, orang sehat saja, misalnya ada flu atau pilek, itu kan pasti gelisah, itu kan pasti was-was, sama dengan kita sama. Jadi perasaan orang cuci darah itu sama dengan kita orang sehat lagi flu itu kayak gitu, perasaannya kayak sakitnya kayak gitu rasanya gitu. Inilah pengalaman saya tentang ketika cuci darah kita sering mengalami kondisi was-was atau gelisah seperti itu. Silahkan konsultasi dengan dokter supaya gelisah atau was-was berkepanjangan ini tidak berlarut-larut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.